Pernah nggak sih ngerasa kayak lari di tempat? Kerja terus-terusan tapi kok rasanya nggak kemana-mana? Nah, selamat datang di pembahasan kita, di mana kita bakal bongkar resep jitu jadi produktif tanpa drama. Kita mau cari tahu gimana caranya ngebangun karir dan bisnis di zaman yang serba cepat ini, tapi kesehatan mental tetap jadi prioritas. Familiar banget nggak sih sama perasaan ini? Udah di penghujung hari, badan rasanya remuk. Pas mau tidur malah kepikiran, sebenarnya seharian tadi gue ngapain aja ya? Kok nggak ada yang beres? Nah, rasa capek tapi nggak puas inilah yang jadi titik awal kita. Dan kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Terus, kenapa ya kita selalu ngerasa kurang? Coba deh pikirin. Kita buka media sosial, scroll sedikit, wus, langsung disuguhin pencapaian orang lain. Secara nggak sadar, otak kita tuh langsung banding-bandingin. Tekanan buat harus sukses terus-terusan, inilah yang bikin ilusi seolah-olah kita selalu ketinggalan. Oke, mari kita mulai dengan membongkar mitos pertama yang paling bahaya di dunia produktivitas zaman sekarang. Jebakan sibuk itu keren. Nah, ini dia beda mendasarnya. Coba lihat deh. Sibuk itu kayak lari di atas treadmill. Keringetan? Iya. Capek? Banget. Tapi maju? Enggak. Di situ-situ aja. Kalau produktif, itu soal bergerak maju ke tujuan yang jelas. Nggak peduli seberapa pelan. Jadi pertanyaannya bukan lagi seberapa sibuk kamu, tapi kamu lagi gerak kemana? Dan jebakan sibuk ini ngebawa kita ke musuh utamanya, produktivitas beracun. Apaan tuh? Itu loh perasaan yang bikin kita ngerasa bersalah pas lagi istirahat. Pernah nggak lagi nonton film tapi pikiran malah kemana-mana? Duh, harusnya gue ngerjain ini itu. Nah, itu dia alarmnya. Ingat, kita ini manusia, bukan mesin. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita cari solusinya. Di bagian kedua ini, kita bakal ngeracik definisi produktivitas yang baru, yang lebih sehat, ya yang lebih manusiawi lah. Inilah inti dari semuanya, produktif tanpa drama. Tujuannya sederhana banget, kerjain yang emang penting, energinya dijaga, dan yang paling utama, kewarasan kita nggak jadi korban. Ini bukan soal ngerjain lebih banyak, tapi ngerjain hal yang penting dengan cara yang lebih baik. Kunci pertamanya ini, prioritas itu ngalahin kesibukan. Coba deh tanya ke diri sendiri, dari semua kerjaan yang lagi numpuk, mana yang benar-benar ngasih dampak paling gede? Ini langkah pertama buat keluar dari treadmill kesibukan dan mulai fokus ke hal yang berarti. Analogi toples kosong ini ngejelasinnya pas banget. Bayangin hari kamu itu toples kosong. Kalau kamu isi pakai pasir duluan, hal-hal remeh kayak notif gak penting, udah pasti batu-batu gede alias tugas paling penting kamu gak bakal muat. Tapi coba dibalik, masukin dulu batu gedenya, nah, pasir sama kerikilnya pasti bisa nyelip-nyelip di sela-selanya. Intinya, dahulukan yang besar. Lanjut, kita bakal ngomongin soal mindset shift yang fundamental. Coba lupain dulu deh soal manajemen waktu dan motivasi. Kita fokus ke sesuatu yang jauh lebih sakti, energi dan konsistensi. Kita kan sering banget dengar soal manajemen waktu. Tapi coba deh lihat dari sudut pandang ini. Semua orang dapat jatah 24 jam yang sama persis. Yang beda itu energinya. Kunci produktivitas sejati itu ya manajemen energi. Coba kenali kapan prime time kamu. Waktu di mana kamu paling seger dan pakai waktu emas itu buat kerjain tugas paling berat. Dan ini tolong dicatat baik-baik. Istirahat itu bukan kemalasan. Istirahat itu strategi. Berhenti nganggap istirahat sebagai hadiah setelah kerja keras. Anggap istirahat itu bagian dari pekerjaan itu sendiri. Kayak ngecharge HP biar bisa balik lagi dengan performa maksimal. Sekarang soal motivasi. Banyak dari kita nungguin mood datang baru mau gerak. Padahal motivasi itu kayak kafein. Nendang di awal tapi cepat hilang efeknya. Yang jauh lebih bisa diandalin itu konsistensi. Konsistensi itu sistem. Dia yang bikin kita tetap jalan bahkan pas lagi nggak mood sama sekali. Kutipan ini ngena banget. Amatir itu kerja nungguin moodnya bagus. Profesional, mereka kerja sesuai jadwal. Nah, pertanyaannya simpel. Kamu mau jadi yang mana? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang, gimana cara prakteknya di kehidupan nyata biar nggak pakai drama? Di bagian terakhir, kita bakal bahas sistemnya yang praktis banget. Rahasia buat jadi konsisten itu ini, kecilin target kamu sampai rasanya konyol kalau nggak dilakuin. Pengen rajin baca buku, nggak usah targetin satu bab, targetin baca satu halaman aja. Mau olahraga, cukup pakai sepatu olahraganya dulu. Langkah-langkah super kecil inilah yang ngebangun momentum gede. Nah, buat mulai, kamu bisa coba checklist anti drama ini. Pertama, pakai aturan 3, fokus cuma sama 3 tugas terpenting tiap hari. Kedua, jadwalin istirahat kamu. Beneran masukin ke kalender, jangan nunggu sisa waktu. Terakhir, bikin ritual penutup hari buat ngasih sinyal ke otak kita kalau waktunya berhenti kerja. Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih sadar.
Berhenti ngukur hari dari seberapa sibuknya kita, dan mulai deh ukur dari dampak yang kita ciptakan. Pertanyaan terakhir buat kamu, siap buat berhenti cuma jadi sibuk dan mulai beneran bikin dampak?